Di antara peluru dan tangis bayi. Langit sore Jakarta masih biru saat Fadli memandangi layar ponsel bergetar di meja kerjanya. Email dari redaksi muncul. Penugasan di luar negeri, Yordania. Deadline konfirmasi 24 jam. Di antara kalimat singkat itu, matanya terpaku pada satu paragraf penting. Liputan pengungsian Palestina di Camp Zaatari, durasi 1 bulan. Fadli terdiam. Itu adalah impiannya sejak lama, menjadi saksi sejarah, mengabadikan kisah mereka yang terbuang dari tanah kelahiran. Tapi di sisi lain, kehamilan istrinya, Nisa, telah memasuki bulan ke-7. Perutnya mulai membesar. Dan kehadiran suami saat menjelang persalinan adalah hal yang paling ia harapkan. "Aku percaya kamu," ucap Nisa malam itu. Tangannya mengelus punggung Fadli yang masih bimbang. "Yordania kan aman, dan kamu kan gak langsung ke Gaza, cuma di kamp pengungsi sebulan ya?" Fadli mengangguk pelan. Sesampainya di Aman, Yordania, Fadli langsung bergerak menuju Camp Zaatari bersama tim relawan dan jurnalis dari berbagai negara. Udara padang pasir menusuk, namun semangat warga pengungsi justru yang menghangatkan. Di sanalah ia bertemu dengan Aisyah. Gadis mungil berusia 6 tahun itu mengenakan jilbab lusuh berwarna biru langit. Matanya jernih, tapi menyimpan duka yang mendalam. Ayah dan ibunya gugur dalam serangan udara setahun yang lalu. Aisyah tinggal bersama neneknya, yang kesehatannya semakin memburuk. "Abang kerja di sini?" tanya Aisyah polos saat pertama kali melihat kamera Fadli. "Abang ini jurnalis," meliput cerita Aisyah dan teman-teman Aisyah. Jawab Fadli sambil tersenyum. Hari demi hari mereka semakin dekat. Aisyah akan menunggu Fadli setiap pagi di pintu tenda, lalu menggandeng tangannya untuk melihat kelas belajar, lapangan kecil tempat anak-anak bermain, bahkan dapur umum tempat ia dan neneknya mengantre makanan. Suatu sore, Aisyah menatap Fadli dengan mata berbinar dan bertanya, "Boleh nggak aku panggil abang, Ayah?" Pertanyaan ini membuat Fadli tercekat. Malamnya, ia menelepon Nisa dan menceritakan segalanya. Diam di ujung telepon, lalu tawa pelan dari istrinya yang terdengar. "Kalau dia senang dan kamu bisa jadi pelindung untuknya, ya kenapa tidak?" 3 minggu berlalu, dan seminggu sebelum kepulangannya ke Indonesia, kabar mengejutkan datang. Perbatasan Yordania Gaza dibuka. Ribuan pengungsi mulai kembali ke Gaza. Fadli yang telah membangun kepercayaan di antara mereka ditawari akses khusus oleh LSM Kemanusiaan dan diminta perusahaannya untuk memperpanjang penugasan demi dokumentasi bersejarah ini. Tapi hati Fadli terbelah. Di satu sisi, inilah momen emas yang bisa mengangkat suaranya dan suara para korban ke dunia. Namun di sisi lain, Nisa istrinya sudah menunggu. Bayi mereka bisa lahir lebih cepat dari perkiraan. 5 hari saja, setelah itu aku pulang.
katanya kepada istrinya melalui panggilan video. Nisa tersenyum, meski ada air mata di sudut matanya. Hati-hati ya, kami tunggu. Masuk ke Gaza adalah seperti membuka pintu ke dunia lain. Bangunan hancur, listrik tak menentu dan suara drone senantiasa menggantung di langit malam. Fadli terus merekam. Barisan pengungsi pulang. Keluarga mencari reruntuhan rumah mereka. Dan anak-anak yang bermain di tengah puing. Namun harapan damai tak bertahan lama. 4 hari setelah masuk Gaza, serangan kembali pecah. Genjatan senjata runtuh. Rudal menghujam. Peluru beterbangan. Dalam suatu peristiwa, serangan udara mendadak. Fadli terkena serpihan peluru di kaki kirinya. Ia berlindung di ruang bawah tanah rumah warga bersama beberapa jurnalis asing. Ia terjatuh. Dunia seakan berputar. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar teriakan. "Ada jurnalis terluka! Bawa dia!" Sementara itu, di Indonesia, Nisa masuk ruang bersalin. Dalam kondisi penuh cemas dan duka, ia melahirkan seorang bayi perempuan. Tangis sang bayi menggema, namun Nisa hanya bisa menatap layar kosong ponselnya. Tak ada kabar dari suaminya. Ia menamai anak mereka Salma Zahra Fadilah, kedamaian, bunga kehidupan, dan keutamaan. 3 minggu kemudian, Fadli akhirnya bisa keluar dari Gaza dengan bantuan Asosiasi Jurnalis Internasional dan koordinasi Badan PBB. Ia pulang dengan tubuh yang terluka, kamera yang rusak, dan kartu memori penuh dengan sebuah kisah. Sesampainya di rumah sakit, Nisa menyambutnya dengan tangis yang bahagia. "Ini anak kita," ucapnya sambil menyerahkan bayi mungil yang terbungkus selimut putih. Fadli menangis, mencium dahi putrinya, lalu membisikkan, "Ayah pulang, Nak." Kini, dokumentasi Fadli tentang pengungsi Palestina menjadi arsip penting di berbagai media dunia. Tapi bagi Fadli, bukan itu puncak kebanggaannya. Puncaknya adalah saat ia menimang Salma dan melihat Aisyah yang kini diasuh oleh Yayasan Di Aman yang menyebutnya ayah dalam surat-surat kecil yang dikirim melalui relawan. Karena di antara peluru dan tangis bayi, Fadli menemukan arti sejati dari cinta, pengorbanan, dan keberanian. Tamat.